Yuk kenalan dengan mereka yang menjadi narasumber kelompok kami dari berbagai generasi. Ini dia. Sri Ika Puji Martini. Mimin Rukmini SPD. Nama saya Rifka. Yusuf. Saya Syifanya Rizky Nur Pratiwi. Umur 58 tahun. 50 tahun. 29. 32 tahun. Saya berusia 16 tahun. Kepala Sekolah SDN Tawang Heman 2. Guru di salah satu sekolah dasar swasta. Konsultan migas di PT Reka Elang Inovasi. Siswa kelas 11 di salah satu SMA di Tasikmalaya. Kata mereka tentang wawasan kebangsaan. Kebangsaan adalah sudut pandang atau cara pandang masyarakat dalam kehidupan bernegara. Pandang bangsa Indonesia untuk selalu mengarah kepada persatuan bangsa. Wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia memandang diri kita atau memposisikan diri kita di dalam bangsa itu Indonesia itu sendiri. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang masyarakat sebagai bagian dari suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Menurut saya, sebagai seorang ASN, salah satu bela negara yang bisa saya lakukan adalah dengan cara melaksanakan tugas pokok saya sebagai kepala sekolah sebaik mungkin dan mendukung setiap program-program pemerintah. Sebagai pegawai negeri sipil juga di Angkatan Darat, banyak hal yang Ibu lakukan dengan berkenaan dengan kinerja Ibu di luar yang menunjang untuk wawasan kebangsaan ya. Di antaranya mungkin mengadakan kegiatan yang berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Bayar pajak tepat waktu. Mencintai budaya daerah kita sendiri masing-masing. Lestarikan lingkungan serta menjaganya. Enggak dengan produk dalam negeri kita sendiri. Bertoleransi kepada yang berbeda agama, suku, dan tentu saja golongan. Pertama, dari segi finansial, saya coba menepati selalu membayar pajak. Kemudian kedua, terkait profesi saya sebagai konsultan, biasanya di pekerjaan itu ada beberapa yang mengharuskan untuk memaksimalkan produk dalam negeri. Upaya bela negara yang sudah saya lakukan sebagai pelajar diantaranya adalah menjaga nama baik sekolah, mentaati peraturan sekolah, belajar dengan giat, serta mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik karena kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai bekal untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Menurut saya sangat penting karena tanpa kesadaran bela negara dari setiap masyarakat, Indonesia mungkin akan hancur. Penting banget ya, karena siapa lagi yang akan membela negara selain bangsanya sendiri. Kemudian dengan situasi sekarang adanya ibaratnya Indonesia itu bagi Ibu sih merupakan negara yang cantik ya, negara yang kaya, sehingga banyak negara-negara luar yang tertarik dengan negara kita. Mungkin berbagai cara mereka untuk bisa merebut negara kita, baik itu dalam segi politiknya, mereka menyusup mereka dengan strategi politiknya ataupun dengan strategi perekonomiannya. Nah, seperti itu, sehingga bagi Ibu sih diharapkan seluruh bangsa Indonesia itu tertanam di jiwanya untuk punya punya kekuatan dan punya semangat untuk bela negara Indonesia. Sangat penting karena sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia
di mana sudah tertera berdasarkan Pancasila, juga Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Sehingga kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti kita sebagai warga negara dan berkorban untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta. Kalau bukan kita untuk melakukan bela negara, siapa lagi kalau bukan warganya atau warga negara? Sangat penting. Ibaratnya Indonesia itu adalah tempat kita lahir, tempat kita besar, tumbuh, tempat kita hidup. Kalau misalnya ada ancaman terhadap rumah kita, apakah kita akan diam? Tentu saja tidak kan. Jadi walaupun kita memang tidak dibebani untuk wajib militer seperti misalnya beberapa negara tetangga kita ya, seperti di Korea atau di Taiwan, tapi kita sebagai rakyat Indonesia harus wajib punya semangat untuk membela negara. Itu sangatlah penting, karena bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme, serta untuk melindungi bangsa Indonesia dari ancaman-ancaman yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Menurut saya, tentang berita hoax sangat meresahkan, karena berita yang disajikan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Reformasi seperti ini, di mana bangsa Indonesia pun mempunyai kebebasan untuk berpendapat, sehingga seluruh birokrasi itu wajib untuk sharing terhadap berita-berita yang ibaratnya tidak relevan, tidak terbukti kebenarannya. Kalau menurut Ibu sih di sini perlu ketelitian, perlu kecermatan bagi masyarakat Indonesia, punya bangsa Indonesia, berita-berita yang masuk ke dalam, terutama ke dalam media sosial. Harus ada alat negara juga yang membantu untuk mencegah berita-berita yang tidak benar itu terlalu menyebar luas kepada masyarakat. Sangat mengecam sekali ketika ada berita-berita hoaks yang muncul baik secara digital maupun non-digital. Memang di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Sangat prihatin dengan maraknya berita hoax, baik disampaikan digital maupun non-digital. Dengan banyaknya dan dengan semakin baiknya ya akses internet Indonesia, artinya semakin banyak orang yang mudah untuk menerima berita. Dan sangat khawatir dengan hoax-hoax yang beredar, misalnya hoax COVID, orang jadi tidak percaya COVID, sehingga orang-orang tuh abai sama prokes. Nah itu ada dampak sosial, ada dampak perilaku, ada dampak pola pikir, terutama ketika hoax itu tersebar. Tentu amat sangat disayangkan, karena hoax berpotensi memecah belah persatuan Indonesia yang sudah sejak lama dipertahankan. Dengan cara literasi, karena rendahnya tingkat literasi masyarakat, menyebabkan orang-orang termakan isu palsu. Pribadi Ibu punya tanggung jawab terhadap keluarga Ibu mengenai berita-berita yang masuk ke dalam media sosial ya, sehingga kalau Ibu menerima kabar seperti itu, Ibu biasanya sharing dengan putra-putri Ibu. Ini begini, mungkin kita menyikapi hal tersebut dan berusaha untuk tidak menyebarluaskan. Kalau di lembaga Ibu, kebetulan Ibu punya pimpinan, sehingga setiap ada berita hoax yang tidak, maksudnya berita yang
kurang relevan dan mungkin itu penting untuk dihentikan, biasanya kita sudah langsung menyikapinya dan langsung ada instruksi dari atas. Secara pribadi, saya tentunya kita harus menelusuri dulu berita ini sumbernya dari mana, siapa yang dan kita harus cek apa betul berita ini benar adanya. Jadi harus utuh. Ketika kita menerima berita itu harus utuh, tidak asal menerima berita. Alangkah lebih baik kita ketika menerima berita kita telaah dulu terlebih info yang memang valid, apakah itu berita yang benar atau tidak. Seperti itu. Biasanya ketika saya baca berita, saya tidak langsung mencerna berita tersebut atau memakan mentah-mentah berita tersebut. Saya coba untuk cross check, saya coba untuk melihat sumber berita tersebut. Biasanya sumber-sumber berita yang misalnya dari WA group, Instastory itu kita harus cek lagi ya, belum tentu benar. Jadi pada prinsipnya sebelum kita percaya, coba deh kita filter dulu berita tersebut. Upaya yang saya lakukan agar terhindar dari berita hoax adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti membaca buku, berpikir logis dan tidak mudah terprovokasi, membaca artikel dan menonton tayangan yang sudah jelas sumbernya, serta selalu ingat ancaman hukuman apabila kita terlibat dalam penyebaran berita hoax. Bahwa wawasan kebangsaan adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dan bela negara bisa kita lakukan dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh termakan isu hoax. Maka dari itu, budayakan literasi. Kebangsaan adalah cara pandang masyarakat terhadap negara dan terwujudnya nilai persatuan dan kesatuan. Membela negara merupakan hal yang sangat penting yang dapat diwujudkan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Contohnya ibu adalah penyuluhan dan bakti sosial. Serta dalam menanggapi isu hoax, kita harus menanggapinya dengan menyaring berita dan melakukan komunikasi dengan keluarga maupun lembaga kita. Itu merupakan cara pandang seseorang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Keterlibatan Kadifka dalam membayar pajak dan menggunakan produk dalam negeri merupakan salah satu usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Selain membayar pajak dan menggunakan produk dalam negeri, narasumber juga bijak dalam menghadapi berita bohong atau hoax. Dengan maraknya berita bohong atau hoax diperlukan adanya literasi bela negara di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya literasi bela negara warga Indonesia tidak dapat dipecah dengan berita hoax. Jadi, pada intinya, pembelaan negara tentunya dapat direalisasikan tidak saja melalui mengangkat senjata, akan tetapi dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa Selaku perwakilan dari generasi milenial telah memahami mengenai makna wawasan kebangsaan sebagai cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya dalam kehidupan bernegara. Telah mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara sesuai tugasnya sebagai pelajar, serta mampu mengatasi isu-isu hoax yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Pertama adalah wujud bela negara yang telah dilakukannya adalah dengan membayar pajak tepat waktu. Kemudian yang kedua, dengan mencintai produk Indonesia. Yang ketiga, dengan mencintai berbagai suku bangsa di daerah Indonesia. Kemudian dengan menjaga dan juga merawat lingkungan yang ada di Indonesia. Bela negara itu sangat penting dikarenakan sebagai wujud bakti kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mengenai berita hoax, harus dicari terlebih dahulu kebenarannya dengan cara menelusuri dan juga mencari data-data yang valid, sehingga mendapatkan berita yang utuh dan juga betul. Berdasarkan 5 narasumber yang sudah kita wawancarai, dapat disimpulkan 3 poin penting. Yang pertama adalah mengenai wawasan kebangsaan, di mana di sini semuanya memiliki cara pandang yang sama ya, yaitu bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan atau diri dalam bernegara. Bahwa pentingnya membela negara. Dan 5 narasumber ini sudah mengimplementasikan dalam bentuk dan juga cara yang berbeda-beda disesuaikan dengan tugas dan juga profesi yang sedang mereka jalani saat ini. Para narasumber setuju bahwa berita hoax yang tersebar itu merupakan sebuah hal yang berbahaya jika beritanya tidak disaring dan juga dicari kebenarannya yang valid, sehingga dapat menggiring opini ke hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, kepada masyarakat luas, harap ketika mendapatkan berita tidak serta-merta langsung mempercayainya, tetapi harus mencari informasinya lebih lanjut lagi dengan cara meningkatkan literasi digital maupun non-digital, kemudian menyaring dan juga mencari sumber yang terpercaya agar tahu bahwa berita tersebut betul atau tidak.